Pada dasarnya, design thinking itu adalah suatu pendekatan pemecahan masalah yang berbasis pada manusia dengan cara menciptakan berbagai solusi yang kreatif dan inovatif. Dalam dunia pendidikan, design thinking dipergunakan sebagai sarana untuk menanamkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif bagi para peserta didik. Dengan demikian, maka peserta didik siap untuk menghadapi abad ke-21 yang penuh dengan tantangan dan persaingan. Dalam design thinking ada sejumlah tahapan yang biasanya dilalui. Pertama adalah yang paling penting, karena berpusat pada manusia, maka kita harus mencoba berempati terhadap kebutuhan manusia itu, atau masalah yang dihadapinya, atau hal-hal yang ingin diselesaikan. Setelah kita berempati dengan mereka yang memiliki masalah atau mencari suatu penyelesaian, barulah kita kedua ke tahap pengembangan ide. Kita kumpulkan sebanyak mungkin ide yang berpotensi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah ide itu dikumpulkan, berikutnya mari kita mulai mencoba ide-ide tersebut dikembangkan, dibangun dalam bentuk prototipe, ya, atau solusi-solusi sederhana. Nah, setelah solusi sederhana tersebut selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah kita tes, kita uji coba. Apakah solusi tadi yang sudah kita buat benar-benar bisa memecahkan masalah yang dihadapi manusia atau memenuhi kebutuhan manusia. Nah, hasil tes tersebut akan menjadi evaluasi atau umpan balik bagi kita untuk kembali memperbaiki solusi tersebut seandainya masih mengalami masalah. Nah, untuk memperbaiki hal yang sudah ada tersebut, kita kembali ke tahap awal, yaitu tahap ide, yaitu bagaimana kita mendapatkan berbagai kemungkinan-kemungkinan untuk merevisi, untuk memperbaikinya. Proses ini berjalan terus secara iteratif sampai kita menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan manusia tersebut. Begitu tahapan yang ada pada design thinking. Design thinking itu pada dasarnya bisa diterapkan di berbagai konteks kehidupan, baik secara formal maupun informal. Dalam kelas, misalnya dalam pembelajaran, seorang pendidik atau guru bisa memberikan tugas kepada peserta didik. Misalnya begini, Anda lihat kan di sebuah kampung atau di sebuah lingkungan rumah selalu saja terjadi banjir ketika terjadi hujan lebat. Kemudian gurunya bilang, menurut Anda teman-teman bisa nggak kita mengurangi atau bahkan menghilangkan banjir jika terjadi hujan lebat? Silakan Anda cari solusinya. Kemudian para peserta didik bisa sendiri, bisa berkelompok, saling memberikan ide. Nah, ide saja tidak cukup. Ide itu harus mereka terapkan. Misalnya ada yang mencoba membuat saluran, ada yang bilang kita pakai bejana berhubungan, ada yang bilang kita bersihkan selokan sampah, ya, kemudian ada yang bilang kita bikin tampungan air dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak secara berkelompok membuat solusi tersebut, dan ketika hujan dilihat mana yang paling efektif. Nah, katakanlah misalnya menggunakan bejana berhubungan lumayan efektif, tapi belum maksimal. Mereka berpikir kembali, mencari cara lagi, gimana caranya supaya maksimal. Ukuran pipanya diperbesar misalnya, atau lekukannya, sudutnya diperlebar. Terus mereka melakukan eksperimen. Ide, membangun prototipe, dicoba, evaluasi, hasilkan ide lagi terus sampai akhirnya di lingkungan tersebut terbebas dari kesulitan banjir. Itu hanya sebagai contoh saja. Kita juga bisa lihat misalnya bagaimana menghadapi berbagai masalah yang sehari-hari biasa ditemukan dan bisa dilihat oleh anak-anak. Misalnya dari tempat parkir di sekolah yang selalu tiap hari tidak cukup, ya, atau sekolah-sekolah yang ada di jalan besar di mana setiap kali mau masuk sekolah atau mau pulang sekolah jalanan selalu macet, sehingga banyak orang-orang komplain
mengeluh karena kalau bubaran sekolah atau mau pagi-pagi sekolah selalu saja ada masalah kemacetan jalan. Siswa di situ ditantang dengan ide-idenya, dengan langkah-langkah design thinking untuk mencari penyelesaian. Dan ini benar-benar dicoba. Ya, kemudian gurunya melihat apakah benar kemacetan di sekolah di pagi hari dan siang hari bisa dikurangi dengan ide-ide dari peserta didik. Dengan kata lain, design thinking ini bisa kita pakai di semua konteks, apalagi di dalam konteks pembelajaran. Dan kalau ada yang menanyakan, apakah untuk mata pelajaran tertentu? Biasanya konsep design thinking itu juga mengajarkan siswa untuk belajar multidisiplin. Jarang sekali kita bisa menemukan masalah yang hanya diselesaikan dengan satu mata pelajaran. Matematika saja, biologi saja, atau misalnya sosiologi saja, geografi saja, tidak. Dalam design thinking kita biasanya fokus pada pemecahan masalah. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, mungkin ada sedikit unsur mata pelajaran fisika, sedikit mata pelajaran menggambar, sedikit mata pelajaran matematika, dan lain sebagainya. Design thinking juga tepat sekali jika digunakan dalam model pembelajaran berbasis proyek. Kenapa demikian? Karena kita tahu pembelajaran berbasis proyek itu bertujuan untuk menciptakan sesuatu. Harus ada output atau outcome sesuatu yang sudah ditargetkan. Dengan cara apa? Para peserta didik membentuk kelompok, saling berbagi peran, berbagi tanggung jawab untuk menciptakan produk unik tertentu pada masa tertentu dengan biaya dan kualitas yang sudah ditetapkan. Tentu saja untuk memenuhi target tersebut, peserta didik harus berpikir keras, harus berkreasi agar dalam waktu yang telah ditetapkan dengan biaya yang tersedia, dengan kualitas yang diharapkan, dia bisa menghasilkan produk-produk itu. Anda bisa lihat sekolah-sekolah masa kini seringkali pada akhir semester beberapa kelas mengadakan pameran hasil karya dari siswa-siswa yang dibuat berdasarkan project base. Apalagi sekarang semua sedang menuju kepada sustainability environment, ya. Semua serba hijau. Ya, misalnya alat untuk mendaur ulang sampah, alat untuk menjernihkan air dan lain sebagainya. Biarkan anak-anak bersama teman-temannya dalam kelompok berbasis proyek melakukan pekerjaan tertentu yang didasari pada konsep design thinking. Bagaimana cara sekolah mengukur keberhasilan dari design thinking ini? Dalam design thinking, tahapan-tahapan tersebut itu memiliki arti dan penting bagi peserta didik. Pertama mulai dari empati, kemudian kedua tadi ide-ide yang berkembang, cara mereka membangun sesuatu prototipe, kemudian mentesnya, mengevaluasinya. Karena pada akhirnya adalah menciptakan produk dan proses ini juga merupakan proses pembelajaran yang penting, maka cara evaluasi yang paling tepat adalah melalui matriks berbasis yang seperti biasa kita kenal sebagai rubrik. Di rubrik ini yang dinilai dua, yaitu proses dan output atau juga outcome. Output atau outcome-nya dinilai dengan memiliki berbagai aspek, demikian juga proses pembuatan output dan outcome ini. Saudara sekalian, output dan outcome ini penting Anda ketahui, ya. Karena output adalah hasil keluarannya, outcome itu adalah apakah hasil ini mendatangkan manfaat apa tidak setelah dipergunakan. Jadi teman-teman bisa menggunakan rubrik dengan sejumlah komponen atau aspek yang diukur, yaitu aspek proses tahapan-tahapan design thinking dan hasil kualitas dari solusi yang diberikan atau dihasilkan dari peserta didik.